Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Andra dari Revolusi Jujur Tim. Ya, kita sekarang ini sedang berada di akhir tahun 2025 dan akan segera memasuki tahun 2026. Situasi hukum negara kita hari ini sangat tidak bisa dilihat karena berbagai kepalsuan dibangun oleh aparat hukum negara Republik Indonesia ini. Ya, kasus demi kasus mulai dari PIK 2, Pandai Indah Kapuk 2, lalu kasus Rempang yang menjadi PSN sama dengan PIK 2 juga yang dibatalkan dari PSN. Lalu ada proyek mercusuar ibu kota Nusantara. Lalu ada juga penguasaan tambang nikel di Halmahera yang 160 tahun milik Cina. Baru-baru ini ada kawasan yang tidak dimonitor negara Republik Indonesia, Morowali, dan hari ini mulai semakin cepat dengan kasus kereta api cepat. Dari berbagai kasus yang ada ini diperparah dengan bencana di banjir Sumatera yang ternyata memakan korban 1000 jiwa. Jadi ini kita sedang dalam musibah nasional yang dinyatakan lokal oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, jadi dengan kepemimpinan Prabowo Subianto ini sepertinya hukum masih tidak bisa tegak. Jadi batasnya cuman di kejaksaan aja, di kejaksaan tuh memang perkaranya bisa ditutup kalau uangnya dikembalikan. Ini pengalaman saya di birokrasi proyek-proyek negara. Jadi dia tidak dihukum walaupun korupsi kalau dia kembalikan. Itulah yang didemonstrasikan oleh kejaksaan, uang ratusan triliun itu untuk hiburan masyarakat. Lalu Badan Intelijen Nasional juga ya batas memberi informasi aja. Dua lembaga ini menurut podcast dari orangnya Hersbuno apa itu yang suka podcast dengan Rocky Gerung itu. Dua lembaga ini aja yang dipegang oleh Pak Prabowo. Lalu ada 17 kementerian yang masih tunduk kepada penguasa lama Joko Widodo melalui menteri-menteri di era dia dan anaknya Gibran yang jadi wakil presiden. Jadi hari ini korupsi, kolusi, nepotisme itu mencapai puncaknya dengan raja KKN-nya Joko Widodo. Dan hari ini presiden kita Prabowo Subianto mati langkah ini. Dan diperingatkan oleh kelompok Gatot Nurmantio dan kawan-kawan di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia untuk Prabowo mengambil tindakan tegas. Tapi kalau ngelihat yang sudah-sudah, sepertinya kemampuan Pak Prabowo belum mampu untuk menghadapi kekuasaan zolim yang sudah terbangun sejak reformasi
palsu tahun 1998. Jadi reformasi palsu ini dikomandani oleh Amin Rais yang justru memperparah demokrasi Indonesia dengan pemilihan langsung. Ya, mudah-mudahan bangsa Indonesia ini selamat dengan minta petunjuk kitab sesuai dengan 5 ayat pertama yang diterima oleh Nabi penutup revolusioner Muhammad SAW yang berhasil meruntuhkan 2 kekaisaran agama palsu di dunia ini. Mudah-mudahan Indonesia selamat, karena ada yang ngomong Indonesia ini sudah lama tidak ada, hanya karena rahmat Allah masih ada. Itu sesuai dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Mudah-mudahan mayoritas umat muslim ini bisa membaca isi kitab itu sehingga bisa selamat sebanyak 7 kali bahasa Arab dan artinya, dan kita bisa memimpin dunia untuk arah baru dunia, menjaga perdamaian dunia dan mencerdaskan umat manusia. Salam dari Bang Haji Handra, Revolusi Jujur Tim, Menara Langit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamun qawlam ya Rabbil Rahim. Terima kasih telah menonton.